Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin pesankan tentang studi kasus pelanggaran etika operasional penangkapan alat troll yang disusun oleh pertama Saya Iki Setiawan. Saya Andri Bansa. dan saya Gilvar Pasaha. Dari latar belakang kasus dalam kegiatan operasional kapal perikanan sering terjadi pelanggaran etika yang disebabkan oleh tekanan target produksi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran terhadap kode etik profesi. Dan kasus ini menunjukkan bahwa etika profesi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelanggaran pertama yang terjadi pelanggaran pertama itu kurangnya integritas dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan operasional. Dan bentuk pelanggarannya itu yang pertama ada manipulasi data hasil tangkapan, yang kedua mengabaikan service keselamatan kerja, pembuangan limbah ke laut secara sembarangan, keempat penyalahgunaan wewenang di atas kapal, dan kelima tidak melaporkan kerusakan alat keselamatan. Lanjut. Norma dan etika yang dilanggar hanya cara ini. Oke, Nesa dan norma dan etika yang dilanggar. Pertama itu ada integritas atau tidak jujur dalam pelaporan ketangkapan. Ini membuat data yang dihasilkan itu tidak sesuai atau tidak transparan pada proses hasil data itu. Yang kedua ada tanggung jawab, yaitu mengabaikan keselamatan kru dan lingkungan. Yang ketiga ada profesionalisme, itu tidak menjalankan pekerjaan sesuai prosedur operasional atau melanggar SOP. Yang terakhir ada kepatuhan hukum. Nah, ini melanggar aturan perikanan dan perlindungan lingkungan. Nah, dampaknya itu ada dampak dari perusahaan atau internal dan dampak terhadap lingkungan. Untuk dampak perusahaan itu ada yang pertama kerugian finansial, yang kedua sanksi hukum, ketiga penurunan reputasi perusahaan, yang keempat kehilangan kepercayaan masyarakat, dan yang kelima penurunan kualitas operasional. Nah, dampak jangka panjangnya itu perusahaan dapat kehilangan izin operasional dan relasi bisnis. Lalu dampak terhadap lingkungannya itu ada pencemaran laut, kerusakan habitat biota laut, penurunan populasi ikan, dan gangguan keseimbangan ekosistem. Nah, ini akan dibacakan oleh Andre. Yaitu yang pertama solusi. Solusi yang pertama yaitu melakukan audit operasional berkala. Yang kedua penegakan SOP secara ketat. Yang ketiga pelatihan etika profesi bagi kru. Yang keempat transparansi laporan operasional. Yang kelima pemberian sanksi yang adil. Yang keenam peningkatan pengawasan internal. Membangun budaya kerja yang profesional, aman, dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.